Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita memang mendoakan arwah orang yang sudah meninggal, dan liturginya memang bacaannya liturgi untuk misa arwah. Sedangkan kalau nanti sore kita mendoakan arwah, tapi liturginya adalah liturgi hari Minggu. Ini perbedaannya. Baik, jadi misa Anda pagi ini dengan misa sore sudah berbeda bacaannya, ya. Dan juga walaupun yang didoakan adalah para arwah sama. Baik, Ibu Bapak saudara terkasih, saya akan menjawab pertanyaan yang seringkali dilontarkan kepada saya adalah, mengapa kok orang Katolik itu mendoakan arwah? Bukankah itu urusannya sudah dengan Allah? Gitu. Bukankah apakah ini itu sama dengan tradisi Yahudi sih? Itu seringkali dipertanyakan begitu. Gini Ibu Bapak, kalau kita memulai dari tradisi orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel sebetulnya lebih tepatnya, bukan Yahudi tapi Israel. Pada zaman dulu itu orang mendapatkan berkat, anugerah itu adalah usia yang panjang. Bahkan ratusan, sampai ratusan ribu usia panjang. Tetapi dalam rangka usianya panjang, sehat, waras, dan tidak pernah pikun. Ini adalah anugerah dari Allah pada waktu itu. Dalam kitab suci kan umurnya digambarkan panjang, sampai ratusan ribu, tetapi sehat, waras, dan tidak pikun, gitu ya. Itu anugerah dari Allah. Kenapa? Karena mereka memikirkan kalau orang mati itu masuk dalam dunia orang mati. Orang yang saleh, orang yang berdosa dijadikan satu tempat yang namanya Sheol. Orang-orang Yahudi percaya itu. Maka pendampingan Allah hanya ditampakkan selama orang itu tinggal di dunia. Maka orang yang mendapatkan berkat itu adalah usianya panjang betul, tapi dalam keadaan sehat, waras, dan tidak pikun. Lalu refleksi selanjutnya adalah orang mulai memikirkan bahwa orang jahat dan orang yang saleh pasti dipisahkan oleh Allah. Dan mereka memikirkan itu. Nah, suatu ketika zaman yang ditulis di dalam kitab Makabe yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama, orang mulai berpikir kalau orang ini itu berjuang demi nama Allah, tetapi dia masih hidup dalam kehidupan agama tradisi yang bukan Yudaisme, apakah masih bisa diselamatkan? Maka mereka mulai mengadakan mendoakan arwah. Supaya apa? Supaya Allah ini itu membantu orang ini, mengampuni orang ini, dan akhirnya bisa bersatu dalam kebaikan bersama dengan Allah. Dalam tradisi orang Yahudi ternyata sudah ada tradisi mendoakan arwah. Jadi jawabannya kalau ditanya apakah orang Katolik meniru tradisi Yahudi, jawabannya ya. Karena apa? Dituliskan dalam kitab Makabe. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Lalu mengapa gereja itu mendoakannya? Gereja meneruskan tradisi itu. Lalu gereja mulai berpikir bahwa ada surga dan ada neraka. Surga itu adalah tempat di mana orang itu sudah diampuni oleh Tuhan dan layak untuk memasuki kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi beban dosa. Kalau kita mempunyai seperti itu, pasti orang yang meninggal tanpa beban dosa itu akan sulit ditemukan. Hanya ada Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan mungkin santo-santa tertentu, lalu surganya sepi toh. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang sudah diampuni jadi pengikut Tuhan, namun pada saat dia meninggal masih mempunyai beban dosa yang ada, belum pernah diakukan mungkin. Pada waktu itulah gereja mulai berpikir bahwa mereka membutuhkan doa dari kita pula. Kenapa? Karena supaya dia dimurnikan oleh Tuhan, disucikan, dan akhirnya nanti layak untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat jenazah pun itu diberkati kan. Kenapa? Karena kita mempunyai syahadat di akhir syahadat kita, aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Istilah yang dibangkitkan apa? Jiwanya atau badannya? Badan. Padahal badan ini itu kan seringkali yang membuat dosa kan, ngerasani wong gitu, dari badan, dari tubuh kan. Lalu menampar, korupsi, menendang, itu kan dari badan kita dan tubuh kita. Nah kalau ini sudah mati, layak nggak untuk dibangkitkan? Kalau dia ini, tubuh ini, itu menjadi semacam mewujudkan dosa di dalam kehidupan. Maka kita mohon berkat dari Tuhan, supaya pada saat dia nanti dibangkitkan, dia layak untuk memasuki kehidupan. Maka ibu, bapak, saudara terkasih, kepercayaan akan kehidupan kekal itu ditampakkan dengan beberapa santo santa itu tubuhnya tidak hancur. Walaupun dia sudah mati, bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, tetapi masih utuh seperti orang tidur. Ini menampakkan bahwa Tuhan mau untuk memberikan pesan kepada kita bahwa akan ada kebangkitan. Dan ini layak untuk dibangkitkan. Nah, ibu, bapak, saudara kasih, maka pada saat orang meninggal, pasti mohon supaya ada pemberkatan jenazah. Bukan penutupan peti. Kalau penutupan peti itu kan hampir semuanya kan, semua agama. Jadi tidak ada ibadat penutupan peti, nggak ada. Karena nanti kalau setelah pemberkatan, romonya pulang, peti ditutup oleh keluarganya. Berarti tidak ada ibadat penutupan peti kan? Yang ada penutupan peti atau pemberkatan jenazah. Nah, maka ibu bapak kalau mau mengundang romo-romo, kami mau mengundang romo untuk pemberkatan jenazah, bukan penutupan peti. Karena romonya tidak pernah datang pada saat penutupan peti. Baik, sekarang kita jadi semakin jelas. Oh ya, jenazahnya saja diberkati. Lalu untuk selamatannya, kita mohon indulgensi. Maka mulai kemarin sampai tanggal 8, kita memohon untuk saudara-saudari kita yang sudah meninggal untuk indulgensinya. Indulgensi kita doakan dengan kesungguhan itu 8 hari. Bukan novena, tapi hanya 8 hari. Ya, bukan novena. Kalau novena kan 9 hari. Hanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 kita memohon. Nah, ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Kita memohon itu supaya Tuhan itu membebaskan dari setiap hukuman atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dan belum diakukan dalam pengakuan dosa. Kalau sudah diakukan di pengakuan dosa, kita yakin Tuhan itu sudah mengampuninya, sudah membebaskannya. Tetapi yang kita doakan adalah semoga saudara kita, saudari kita yang sudah meninggal
dibebaskan dari hukuman dosa yang pernah dilakukan dan belum pernah diakukan dosanya. Maka kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mempercepat proses pemurnian itu, karena orang itu sudah diampuni dosanya. Namun beban dosa masih harus ditanggung. Nah, Ibu Bapak, itulah tujuan kita mendoakan untuk indulgensi, dan kita diingatkan setiap tanggal 2 November kita senantiasa harus mendoakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya lebih lanjut lagi. Kalau kita mati, ada yang mendoakannya enggak kira-kira? Maka kalau kira-kira masih bingung sopo yo sing arep mbayangke aku lho sone aku mati, maka ketiklah atau mintalah kepada anak atau cucu atau juga keponakan kalau tidak mempunyai anak untuk mengingat. Nanti kalau mati tolong diperingat, iya aku. Dengan seperti itu kita masih mempunyai tim pendoa, tidak hanya yang di surga tetapi juga yang ada di dunia ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ini. Maka kita melihat bahwa kepastiannya dalam bacaan Injil itu optimistik. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka yang percaya kepadanya. Apa yang sudah diberikan kepada Tuhan, apa yang sudah dipanggil oleh Bapa untuk menjadi pengikut anaknya, dia akan diselamatkan. Bacaan Injil ini memberikan optimistik kepada kita bahwa menjadi pengikut Tuhan, kita optimis akan mengalami keselamatan. Selamat merenung.